Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Eka Ramadhani dari kelas 11-6 nomor absen 04. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang teori asam basa. Teori asam basa menurut 3 para ahli. Langsung saja kita masuk ke dalam teori yang pertama, yaitu teori asam basa Arrhenius. Menurut teori asam basa Arrhenius, asam adalah senyawa atau zat yang melepaskan H+ di dalam air. Sedangkan basa adalah senyawa atau zat yang melepas OH- di dalam air. Contohnya, di sini ada HCl. HCl jika dilarutkan dalam air maka akan menjadi H+ dan Cl-. Ini termasuk ke dalam asam karena ia melepaskan H+ di dalam air. Yang kedua yaitu ada HNO3. HNO3 ini jika dilarutkan dalam air maka akan menjadi H+ dan NO3-. H ini juga menjadi asam karena dia melepaskan H+ di dalam air. Selanjutnya yaitu ada KOH. KOH ini jika dilarutkan dalam air akan menjadi K+ dan OH-. OH- ini termasuk dalam basa. Kenapa? Karena dia melepaskan OH- dalam air. Jadi KOH ini termasuk ke dalam basa. Di dalam teori Arrhenius ini juga ada rumus untuk mencari pH dalam suatu larutan. Rumusnya yaitu jika larutan tersebut bersifat asam maka rumusnya adalah pH sama dengan min log H+. Namun jika bersifat basa rumusnya adalah pOH sama dengan min log OH-. Setelah diketahui pOH-nya ini tadi, kita bisa langsung mencari pH-nya dengan rumus 14 min pOH. Langsung saja kita lanjut ke soalnya ya. Contoh soal yang pertama, hitunglah pH larutan HNO3 dengan 0,001 molaritas. HNO3 ini kan termasuk asam ya, jadi pakai rumus pH sama dengan min log H+. Selanjutnya kita sederhanakan terlebih dahulu 0,001 molaritas ini. 0,001 molaritas ini sama dengan 10 pangkat min 3. Kenapa pangkat min 3? Karena di belakang koma ada 3 angka. Sudah diketahui bahwa ini termasuk asam dan sudah diketahui penyederhanaan dari molaritasnya, kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya kan tadi pH sama dengan min log H+, sama dengan min log 10 pangkat min 3. Yang dihitung adalah min, pangkatnya ini. Dan kita tahu bahwa min bertemu dengan min hasilnya adalah positif. Jadi hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita ke contoh soal yang berikutnya, yang kedua. Hitunglah pH larutan KOH 0,002 molaritas. Ini berbeda dengan contoh soal yang pertama yang hanya langsung 10 pangkat min 3. Jika seperti ini, kita harus menuliskan angka di belakangnya terlebih dahulu. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Min 3 dari ini tadi, di belakangnya ada 3 angka. Terus habis itu kita tahu bahwa KOH ini termasuk ke dalam basa. Kenapa? Karena di sini sudah diketahui bahwa KOH ini jika dilarutkan dalam air akan melepaskan K+ dan juga OH-. Sehingga termasuk basa dan menggunakan rumus yang pOH ini tadi. pOH sama dengan min log OH- sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan min log 2 min log 10 pangkat min 3 sama dengan log 2 ini kan sama dengan 0,3 tambah min karena di depannya log ini ada min, jadi min 0,3. Ini min bertemu min jadi positif, belakang angka pangkatnya 3 jadi tulis 3 sama dengan 2,7. Selanjutnya karena udah diketahui nih pOH-nya udah tahu, sekarang kita langsung cari tahu pH-nya. pH-nya rumusnya adalah 14 min pOH sama dengan 14 min 2,7 sama dengan 11,3. Jadi pH larutan KOH ini adalah 11,3. Kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry ya. Menurut teori ini, asam adalah senyawa yang memberikan pasangan proton kepada senyawa lainnya, atau bisa disebut juga sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa atau zat
yang menerima proton dari senyawa atau zat lain, atau bisa disebut juga sebagai akseptor proton. Dalam teori asam basa berfluor ini juga ada yang namanya pasangan asam basa konjugasi. Apa sih pasangan asam basa konjugasi itu? Pasangan asam basa konjugasi itu terjadi apabila di sininya itu asam, maka hasilnya itu adalah pasangannya basa. Sebaliknya, jika di sini basa, maka pasangannya adalah asam. Pasangan ini disebut konjugasi. Contohnya nih, ada H2O ditambah CH3COO min. Hasilnya yaitu CH3 COOH ditambah OH min. Di sini diketahui bahwa H2O ini memberikan pasangan elektronnya H kepada CH3COOH COO min, sehingga H2O ini termasuk ke dalam asam dan CH3COO min ini termasuk ke dalam basa. Maka pasangannya adalah, kalau yang CH3COO min ini asam, karena di sini basa maka pasangannya asam. Sedangkan di sini H2O ini asam, maka pasangannya adalah basa konjugasi. Contoh soal, tentukanlah pasangan asam basa konjugasi berikut. Ini ada NH3 tambah dengan H2O, jadinya NH4 plus tambah OH min. Ini berarti H2O ini ngasihin pasangan protonnya H kepada NH3. Jadi ini sebut asam dan ini sebut basa. Dan pasangannya ini yang di sini, ini kan NH3 basa, berarti pasangannya asam. Konjugasi. Dan di sini H2 ini asam, jadi pasangannya itu basa konjugasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam teori yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Jadi, menurut teori asam basa Lewis ini, asam adalah senyawa atau zat yang menerima pasangan elektron bebas dari senyawa lainnya, atau bisa disebut juga sebagai akseptor PEB. Sedangkan basa adalah senyawa atau zat yang memberikan pasangan elektron bebasnya kepada senyawa atau zat lainnya, atau bisa disebut juga sebagai donor PEB. Contohnya di sini ada NH3 plus BF3 sama dengan NH3 BF3. Kita tulis dulu, di sini ada N. N ini termasuk ke dalam golongan 5A, sehingga elektron valensinya ada 5. Ini kita lambangkan sebagai elektron dari N ya, elektronnya N. Jadi kita tulis ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu di sini juga ada H3. H ini termasuk ke dalam golongan 1, sehingga hanya memiliki 1 elektron valensi. Kita tulis hanya ada 3, karena di belakangnya ini ada 3. Jadi ada 3H ya, 1, 2, dan 3. Ada 3H. Karena H ini hanya memiliki 1 elektron valensi, maka kita tulis hanya 1. Ini lambang dari elektron valensinya H. 1, dan 1. 3 ya, sesuai dengan jumlahannya. Ini kan ada sisa 2. Terus ditambah dengan BF3. B ini termasuk ke dalam golongan 3A, sehingga elektron valensinya adalah 3. Ini kita lambangkan sebagai elektron valensi dari B. Jadi ada 1, 2, dan 3. Terus F ini termasuk ke dalam golongan 7. Dan di sini di belakangnya ada angka 3, sehingga ada 3F. Kita tulis 3F ya. 1, 2, dan 3. Terus F ini kan termasuk golongan 7, jadi ada 7 elektron valensi. Kita tulis, ini lambang dari elektron valensi F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Setelah itu kita cari tahu di mana yang asam dan mana yang basa. Cara menentukannya adalah ini. Di sini kan ada NH3 ini memiliki sisa 2 elektron bebas. Ini bisa diberikan kepada BF3 agar sempurna. Ini jadi termasuk basa. Kenapa? Karena dia yang memberikan pasangan elektron bebasnya kepada senyawa atau zat lain. Jadi NH3 ini termasuk basa dan BF3 ini termasuk asam karena dia yang menerima. Di hasilnya nanti seperti ini. NH3 ini nanti bersikatan dengan ini. Atau bisa ditulis juga seperti ini. NH3, dan BF3. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.